Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bersama-sama belajar tentang ilmu yang sangat penting bagi kita, yaitu ilmu bahasa Arab, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih ilmu ini menjadi ilmu yang bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya, ilmu yang bisa mengantarkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya, bagaimana bisa terjadi itu para pemirsa? Ya, memang demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita petunjuk-petunjuknya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dan untuk itu, maka kalau kita ingin lebih paham tentang apa yang kemudian Allah tunjukkan kepada kita, ya dari sebab kebahagiaan dunia dan akhirat kita, ya maka kita tidak bisa tidak harus belajar tentang ilmunya, yaitu ilmu bahasa Arab. Nah, maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tetap dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini diberikan kemudahan dan kemudian kita diberikan pemahaman sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita ya, masih dari kitab Durusul Lughal Arabiyyah li Waridati Nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Baik, kita sekarang sudah ada di kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid yang kedua, dan kita sudah menyelesaikan dari pelajaran ke-14 latihan yang keempat. Dan insya Allah sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang kelima. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya ya, halaman 99. Nah, baik, kalau sudah dibuka kita baca latihan yang kelima. Mu'allif menyampaikan perintah kepada kita, ta'ammal ma yali. Ya, renungkan yang berikut ini. Apa itu? Ya, di sana mu'allif menyampaikan kepada kita ya kalimat atau kata-kata ya yang di antaranya seperti uktubid darsa, iqra'il qur'ana, ishrabil qahwata, il'abil ana, ya, uktub, ya hamid, ya hamidu, uktub. Nah, atau ya hamidu, uktub. Ijlis, udhul, wajlis. Ifham, qala li abi ifham. Nah, taib. Apa yang bisa kita pahami dari contoh-contoh yang disampaikan mu'allif di sini? Nah, maka yang pertama, ya di sana mu'allif menulis di baris pertama, di sana ditulis untuk hamzah yang di depan fi'il amr. Di situ ditulis dengan harokatnya ya, berarti dibaca uktub, ya uktub. Kemudian iqra itu ditulis harokatnya, isyrab ditulis harokatnya i ya, dibaca kasroh ya. Il'ab ditulis dengan harokat kasroh juga i ya, il'ab. Nah, sebenarnya aslinya di dalam fi'il amr ini tidak ditulis seperti itu karena dia hamzah wasal ya, hamzah wasal tidak memiliki harokat. Ya, hamzah wasal tidak ada harokatnya, dan ini untuk memudahkan kita di dalam membacanya. Nah, ketika kita membaca uktub, ya mengapa dibaca u? Ya karena kita tahu bahwasanya di dalam fi'il mudhari' kataba itu fi'il mudhari' yaktubu, ya yaktubu, huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah, maka kemudian hamzah wasalnya kita baca dengan dhammah, uktub. Nah, lalu kemudian setelah itu di huruf ba-nya kita lihat di situ hurufnya uktub ya, uktub. Di situ kan aslinya kita bacanya kan sukun ya. Kalau fi'il amr itu kan dengan diakhiri dengan sukun, uktub. Sebagaimana yang kita pelajari pada latihan sebelumnya, semua fi'il amr yang kita baca dengan harokatnya huruf terakhirnya bukan harokat tapi diberi tanda sukun karena dia mati ya, uktub gitu. Nah, tapi coba lihat di sekarang contoh di situ, di sana huruf ba-nya ternyata ada dua tanda, ada sukun, ada kasroh. Apa maksudnya itu? Ya. Jadi maksudnya kenapa ada tanda kasroh di situ adalah karena dia bersambung dengan hamzah wasal setelahnya yang diiringi dengan lam, ya. Dan lamnya ini lam sukun, ya, lam sukun karena dia lam lam ta'rif ya. Nah, sehingga ketika di sana ada ba-nya sukun, kemudian bertemu dengan lamnya sukun juga, ya,
maka di dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf sukun bertemu dengan sukun. Mati bertemu dengan mati nggak ada dalam bahasa Arab. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang huruf huruf yang mati pertama itu dihidupkan. Ya, dihidupkannya dengan apa? Ya, dihidupkannya dengan diberi tanda kasroh sehingga dibaca uktubi. Artinya kan uktub. Uktub ad-darsa kan gitu kan, uktub ad-darsa. Nah, kalau disambung dia menjadi uktubid darsa. Nah, kata ad-darsa sendiri itu kalau terpisah dia dibaca ad-dars. Jadi dibaca A-nya, hamzah wasl dia baca A karena dia bersanding dengan al-ta'rif, maka dia dibaca A. Ya, ad-darsa. Nah, ketika dibaca nyambung ya sekali lagi dia ada hamzah wasl ya. Hamzah wasl itu kalau dia dalam menyambung dia menjadi sakot ya, dia menjadi tidak terbaca sehingga dibacanya uktubid darsa, langsung masuk ke dalnya, tidak dibaca uktubiyat darsa, tidak seperti itu, tapi uktubid darsa ya. Nah, itu kalau dibaca nyambung. Kalau dibaca terpisah ya uktub ad-darsa, itu aslinya uktub ad-darsa. Nah, ya semoga bisa dipahami ya. Nah, itu demikian juga untuk kata itu iqra al-Qur'ana. Ya, aslinya kan iqra al-Qur'ana. Nah, tapi kemudian lihat hamzahnya di situ, yang hamzah yang belakang ya, hamzah iqra yang akhir. Nah, dia ada tanda sukunnya, ada tanda kasrohnya. Mengapa demikian? Kalau dibaca berhenti iqra, maka dia sukun. Tapi kalau dibaca nyambung dengan huruf yang sukun juga, ya itu Al-Quran. Al-Quran, ya lihat Al-Quran diawali dengan hamzah wasl. Sekali lagi hamzah wasl ya. Dia kalau dia menjadi awal kata dia dibaca Al-Quran, ya. Tapi ketika dibaca nyambung, maka hamzah waslnya tidak terbaca, sehingga langsung menuju ke lam sukunnya. Al-Quran. Al-Quran kan lam sukun kan. Nah, jadi lam sukun, kemudian sebelumnya ada hamzah sukun. Iqra al-Quran. Nah, kalau tanpa ada alnya karena dia hamzah wasl, ya kalau disambungkan dia hamzah waslnya tidak ada, tidak terbaca. Menjadi iqra. Nah, gitu kan tidak bisa. Jadi ketika sama-sama sukunnya seperti itu, maka kemudian huruf yang pertamanya itu dihidupkan dengan diberi kasroh. Ya, ini selain huruf mim ya, selain huruf mim. Kalau mim diberi harokat dhammah ya. Kalau mim dihidupkannya dengan dhammah. Kalau selain mim dihidupkannya dengan kasroh. Nah, jadi iqra al-Qur'ana. Jadi iqra'il Qur'ana. Kalau dibaca nyambung ya, iqra'il Qur'ana. Nah, demikian juga setelahnya ya, sama penjelasannya isyrab al-qahwata. Ya, isyrab al-qahwata menjadi isyrabil qahwata. Ya, isyrabil qahwata. Lalu ada il'ab al-ana menjadi il'abil ana. Nah, cukup jelas ya untuk contoh-contoh yang penjelasan yang di baris pertama ya. Jadi di situ untuk hamzah yang di awal daripada fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya itu ada tanda harokat, sebenarnya itu ada untuk memudahkan aja ya, bukan tidak aslinya tidak ada seperti itu. Nah, adapun untuk ini yang fi'il amr yang huruf terakhir ya, mengapa ada tanda sukun dan juga ada tanda kasroh ya, karena itu kalau berfungsi masing-masing. Sukunnya kalau dibaca berhenti, kalau kasrohnya itu kalau disambung dengan huruf yang diawali dengan sukun. Nah, baik, lanjut kita ke bawahnya ya, ke bawahnya. Uktub ya hamiduktub. Ya, itu kalau dibaca nyambung ya. Uktub, tulislah ya Hamid, ya wahai Hamid, uktub tulislah. Nah, itu kalau dibaca terpisah, kalau dibaca nyambung ya hamiduktub. Nah, lihat sekali lagi bahwasanya di awal kata uktub itu adalah hamzah wasl ya. Sehingga kalau dibaca nyambung dia tidak terbaca. Ya hamiduktub, ya hamzah waslnya tidak terbaca, bukan lagi ya hamidu uktub, tidak, tapi ya hamiduktub. Kalau dibaca terpisah ya hamid uktub, wahai Hamid tulislah. Nah, tapi kalau dibaca nyambung ya hamiduktub. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh setelahnya. Ijlis ya. Ijlis jelas, ijlis ya. Ijlis ya. Ini aslinya fi'il amr seperti itu ya, dari diawali hamzah wasl ya, dan diakhiri dengan sukun. Ijlis. Nah,
Tapi aslinya tidak perlu ditulis harokat di hamzah wasalnya ya, karena hamzah wasal tidak ada harokatnya ya. Ijlis. Nah, lalu kemudian di situ ada udkhul wajlis. Ya, coba perhatikan udkhul wajlis. Apa bedanya di sini? Ya bedanya ada di wajlis dan ijlis. Coba. Ijlis dibaca i-nya karena dia diawali dengan hamzah wasal yang kemudian huruf sebelum akhirnya itu berangkat kasrah, maka dibaca ijlis. Nah, lalu wajlis. Nah, kenapa kok tidak dibaca i wa ijlis? Ya, kalau asli dibaca wajlis ya karena memang ini adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal kalau dibaca nyambung dia tidak terbaca. Jadi langsung masuk ke huruf setelahnya yaitu wajlis ya. Jadi udkhul wajlis. Nah, demikian juga untuk yang berikutnya ya. Kata ifham. Ya, ifham. Di sana kemudian contohnya qalali abi ifham. Ya. Jadi telah berkata kepadaku bapakku yaitu ifham. Ifham fahamilah. Nah, di dalam kata ifham seperti ini kalau dibaca nyambung semua ya, qalali abi ya, kan aslinya gitu, terus kemudian ada kata ifham. Nah, ketika dibaca nyambung semua ya berarti ini kan abi diakhiri dengan ya sukun ya, ya sukun. Kemudian bertemu dengan hamzah wasal dan setelah hamzah wasal sukun juga. Ya, bagaimana untuk menghidupkannya ya secara kaidah umumnya ya bahwasanya itu dihidupkan yang sukun yang pertama dihidupkan dengan kasrah. Jadi qalali abi yifham ya, qalali abi yifham. Nah, wallahu taala menjadi kisah seperti itu yang saya pahami ya. Ya, apabila nanti ada kesalahannya ya kita mohon koreksinya. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya bagaimana kita memahami tentang hamzah wasal ini. Jadi hamzah wasal itu aslinya dia tidak ada harokatnya dan dia bisa dibaca fathah, kasrah dan dhammah. Kapan dibaca fathah? Ketika dia bersanding dengan lam ta'rif ya, sehingga kita mendapati di baris pertama itu ada ad-darsa, al-qur'ana, al-qahwata, al-ana ya, itu adalah hamzah wasal yang dibaca fathah ketika dia menjadi awal kata ya, dibaca di awal. Namanya hamzah wasal ketika dia disambung dengan kata sebelumnya maka dia tidak terbaca, sehingga di sana di baris pertama itu menjadi uktubit darsa iqra'il qur'ana ya, ishrabil qahwata ilabil ana. Nah, seperti itu. Lalu hamzah wasal ini ketika dia di awal fiil ya, di awal fiil amr ya, di awal fiil amr ya, maka dia harokatnya mengikuti huruf sebelum terakhir ya, huruf sebelum terakhir ya. Kalau dia dhammah, huruf sebelum terakhir itu dhammah, maka dia dibaca dhammah juga, uktub ya. Kemudian sehingga aslinya di dalam hamzah wasal tidak ditulis harokatnya, dan tapi meskipun tidak tulis kita tetap bisa membaca. Adapun di dalam fi'il amr jika huruf sebelum terakhirnya berharokat fathah ataukah kasrah, maka hamzah wasal yang di awal fi'il amr dibaca kasrah. Ya, di sana kita membaca ada iqra ya, ada isyrab ya, ijlis. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu ya sudah jelas ya kalau hamzah wasal dia ketika bersambung dengan kata atau sebelumnya maka dia tidak dibaca seperti tadi udkhul wajlis. Nah, baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini difahami ya, karena ini sebenarnya banyak di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an kata-kata seperti ini sangat banyak. Ayat-ayat yang menunjukkan seperti ini banyak. Dan bagaimana kemudian kita bisa membaca padahal di dalam Al-Qur'an yang cetakan Madinah ya, kalau cetakan Indonesia ada harokatnya. Tapi kalau yang cetakan Madinah, cetakan Beirut itu tidak ada harokatnya. Ya, sehingga kemudian kalau kita tidak paham seperti ini, ya kita akan kesulitan ini dibaca apa gitu kan. Dan kita banyak mendapati yang seperti ini ketika misalkan kita menyimak pada anak-anak ketika membacanya bingung ketika tidak ada harokatnya, ini dibacanya apa. Nah, dengan memahami ini insya Allah akan memudahkan kita untuk membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, di antara contoh di dalam Al-Quran misalkan seperti ketika kita membaca dalam surat Al-Fatihah ya, kita membaca di sana ada
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kalau dicetakan yang Khat Utsmani, hamzah di depan tuh nggak ada harokat kasrohnya. Tapi mengapa kita membacanya i? Ya karena itu ada ihdi ya, dengan ada dal yang berharokat kasroh di situ, ihdina. Jadi kita membaca dengan i. Nah, lalu kemudian misalkan kita membaca di dalam ayat pertama turun Iqra, ya kenapa dibaca i padahal di sana hamzah di depan itu tidak ada harokatnya? Ya karena kemudian kita melihat dia ada ro-nya itu Iqra, jadi berharokat fathah, huruf terakhirnya berharokat fathah, jadi Iqra. Nah, sehingga hamzah di depan dibaca kasroh. Nah, kalau misalkan contoh yang lain misalkan apa? Misalkan seperti Yusuf, ya dalam surat Yusuf kita mendapati di sana ada ayat Allah berfirman menukil dari ucapan dari saudara Yusuf, ya, uqtulu Yusufa. Uqtulu. Kenapa dibaca uqtulu? Padahal di dalam itu tulisnya tidak ada harokatnya u. Nah, karena di situ ada huruf ta yang berharokat dhammah, itu huruf sebelum terakhirnya, ya. Kota layak tulu kan, ya, jadi huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah, maka hamzah wasl dibaca dhammah. Nah, itulah pentingnya kita memahami tentang hamzah wasl ini. Nah, sehingga tidak bingung lagi ketika kita mendapati ada ayat yang diawali dengan hamzah wasl di dalam Al-Quran. Apa ini bacanya gitu? Sering kita mendapatkan pertanyaan seperti itu. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para pemirsa sekalian. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu ini diberkahi bagi kita semuanya, sehingga menjadikan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.